Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Dr. Tinjung Mari Prihatini, SPMP. Bahan bacaan terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meza." Judul renungan kita pada sore hari ini ialah terapi berpikir positif. Penelitian suatu fakultas kedokteran di Amerika Serikat menemukan bahwa 80% dari pikiran manusia cenderung mengarah pada keburukan atau hal-hal negatif, dan pikiran itulah yang mengarahkan pada sikap dan perilaku yang negatif. Akibat pikiran negatif, manusia akan dikuasai oleh perasaan takut, cemas, pesimis, mudah curiga, membenci, dan perilaku menyimpang dan negatif lainnya. Oleh karena itu, buku dengan tema berpikir positif menjadi salah satu buku laris yang dicari banyak orang atau bestseller, karena mengendalikan otak berpikir positif dapat berdampak membantu seseorang menjaga kesehatan, membantu kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian hidup. Berpikir positif dapat dikatakan sebagai penolong bagi manusia menuju ketentraman hati dalam menjalani hidupnya. Bagaimana agar pikiran positif dapat bekerja pada diri kita? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tidak melalaikan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh rasa bersyukur, memiliki energi untuk kita tetap teguh pada tujuan baik dan menggantikan pikiran negatif menipis dari pikiran kita. Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul ibarat seperti penolong bagi para rasul untuk menjadi semakin berani mewartakan firman Allah yang hidup. Karena kuasa Roh Kudus, para rasul kembali mengingat tugas utamanya soal kehendak Allah dan tidak terhanyut untuk mengurus keduniawian. Kisah Para Rasul mengisahkan perpaduan tindakan ilahi dengan tindakan manusia. Kisah Para Rasul menjadi buku pedoman bagi kehidupan Kristen dan untuk gereja yang dipenuhi roh. Sebagai komunitas Kristen, tentulah kita percaya bahwa Allah bergerak dalam diri kita, dalam pribadi Roh Kudus, dan Allah lah yang membimbing pikiran, hati, dan kehendak benar kita. Ada saatnya pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, dan bahkan kejahatan sekalipun. Namun, Roh Kudus tidak akan pernah menghakimi kita. Sebaliknya, Dia bertindak lembut untuk menginsafkan kita. Begitu pula, sebagai sivitas UKSB memiliki tanggung jawab yang besar dalam bimbingan Roh Kudus untuk berperan serta secara aktif mendukung terciptanya karakter yang selalu terkoneksi dengan Allah dan tidak melulu mengejar kenikmatan duniawi. Maka refleksi kita pada sore hari ini ialah, beranikah kita keluar dari zona nyaman kita untuk terlibat aktif berkarya mewartakan firman Tuhan melalui peran dan status kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus untuk mendorong kami semua berani memberi kesaksian sebagaimana para rasul yang berani menjadi saksi Kristus. Kiranya Roh Kudus juga terus memperbarui hidup kami, memberi semangat keberanian dan sukacita untuk terus mewartakan Kristus di masa yang penuh tantangan saat ini. Amin.